Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, melaksanakan kunjungan kerja Kunker ke berbagai daerah di Jawa Barat. Kegiatan Kunker Ono Surono yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 8 November tahun 2025, di Aula Balai Desa Druntenwetan, dimulai sekira pukul 10.25 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekira pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Ono Surono didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Haji Sirojudin. Turut hadir pula anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari fraksi PDIP, yaitu Ida Farida dan Tarmudi Atmaja. Acara tersebut juga dihadiri oleh Danramil 1617 Gabus Wetan, Kapten Infantri Sugiyanto, serta anggota Polsek Gabus Wetan. Kedatangan Ono Surono disambut oleh pemerintah Desa Druntenwetan dan seluruh warga masyarakat Desa Druntenwetan yang hadir untuk mengikuti kegiatan Kunker tersebut. Acara dibuka oleh pemandu acara, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh hadirin. Setelah pembacaan doa, acara dilanjutkan dengan sambutan dari KUU Desa Druntenwetan, Haji Abdul Malik. Setelah itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Haji Sirojudin memberikan sambutan, disusul penyampaian materi dari Ono Surono. Dalam kesempatan yang sama, Tarmudi Atmaja turut menyampaikan tambahan. Pada sesi diskusi, sejumlah hadirin diberikan waktu untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang langsung ditanggapi satu persatu oleh Ono Surono dan Haji Sirojudin. Selanjutnya, pemandu acara menutup kegiatan Kunker, diakhiri dengan sesi foto bersama. Secara keseluruhan, acara berjalan dengan lancar dan sukses. Dari Indramayu, Jawa Barat, Bae Budin Cuplikom mengabarkan. Desa Druntenwetan ini desa yang sudah sangat tua, Pak. Balai desa ini aja sudah dibangun 80 tahun yang lalu. Dan 2021 yang lalu sempat mau mendapatkan rehab, tapi nggak tahu kendalanya apa, tiba-tiba dibatalkan. Ya, besar harapan saya, Pak, kalau ada Pak Dewan di sini bisa membantu kami minimal memperbaiki balai desa kami yang memang sudah sangat rapuh, Pak. Ini segini sudah boleh diperbaiki, awalnya masih sangat tidak layak lah untuk ditempati. Selebihnya mungkin saya akan serahkan nanti kepada masyarakat, kepada rekan-rekan yang sudah hadir, apa dan seperti apa yang diharapkan. Tapi saya berharap pertemuan ini menjadi silaturahmi yang baik, berkesinambungan, kedepannya juga bisa menjadi bisa mengikat tali persaudaraan yang baik. Terima kasih sudah memenuhi undangannya Pak Ono dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 bahwa anggota DPRD RI di kabupaten kota ini tugas 3. Yang pertama terkait dengan legislasi itu tukang gali perda, ya, termasuk perda pilu, Pak. Saat itu tidak begitu saja menyetujui pemekaran, tapi daerah itu sudah memenuhi berbagai macam kriteria sebagai daerah otonomi baru dari sisi infrastruktur, dari sisi ekonomi, sosial, politik, kemampuan fiskal atau kemampuan keuangan. Baru pemerintah pusat kalau sudah memenuhi itu, ya baru ketok palu satu daerah itu menjadi daerah otonomi baru. Nah, 2024 pada saat kampanye kan, kalau tidak salah Pak Lukiarto juga menyampaikan kan, ya, akan memulai pembangunan Indramayu Barat dengan titik nol. Itu titik nolnya ini mikro, ya, suka selamat, blok Rendong, blok Rendong, Harendong, ya kan? Nah, tinggal yang Pak Haji Sirojudin ke depan ya seperti ini. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, Pak Guru,
pada saat bicara pembangunan satu wilayah, memang kan sudah diatur berdasarkan undang-undang bagaimana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah desa. Sumber dana pun juga sudah diatur. Nah, problem kita kan selalu desa dengan dana desanya itu belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Kalau misalnya ada satu desa, dana desanya 2 miliar, 2 miliar kelihatannya saja besar. Padahal kalau diterapkan jalannya masih asing desa, jalan lingkungan, jalan wisata, belum lagi ada ketentuan kan untuk stunting dan berbagai macam. Sekarang ditambah lagi Kopdes, Operasi Desa Merah Putih. Nah, untuk itu tadi yang disampaikan oleh Pak Guru, maka pemerintah provinsi ini juga kita mempunyai prioritas program. Tidak semuanya pemerintah provinsi bisa membantu pembangunan di wilayah desa. Kalau zaman dulu kan semuanya bisa tuh, dari mulai rehab kantor balai desa, jalan wisata, irigasi, sarana prasarana olahraga, lalu berbagai macam lah. Nah, Pemprov Jawa Barat 2025 tidak ada satupun desa yang dibantu. Tapi 2026 kemungkinan ada. Tapi pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi gubernur dengan DPRD fokus membantu desa terkait dengan pembangunan jalan. Nah, sehingga alhamdulillah Indramayu itu dari 309 desa yang mengisi proposal SIPD ke Pemprov Jawa Barat, yang lolos hanya 18. Dan dari 18 itu alhamdulillah salah satunya Drunten Wetan. Terus pada saat SIPD Singawale atau Ajaman Singawala kan ngambil usulan. Pada saat usulan ini direspon, dan lolos, direspon, dibahas oleh dinas dan disampaikan dan dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Jadi dinas DPRD Provinsi Jawa Barat, maka antara Pemprov dengan DPRD rapat untuk mengalokasikan Olimpira. Usulannya 500 juta kalau nggak salah. Pengen Olimpira. Iya nih. Ya, apa Pemprov dipulangkan? Ya tergantung anggota dewannya. Karena anggota dewan juga mempunyai tanggung jawab. Ya, dalam hal anggaran tadi Haji Sirojudin sudah menyampaikan. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggaran ini bukan hanya milik gubernur, tapi juga milik juga DPRD, karena dibahas anggarannya bareng-bareng. Nah, sehingga ya kemarin saya coba lihat, karena Cirebon yang lolosnya 48 kalau misalnya Cirebon. Nah, sehingga ke depan tentu saya akan melaksanakan kegiatan pelatihan kepada operator desa sehingga tidak salah. Punya bantuan keuangan desa, mancingnya menghibah, ya wis tercore. Nah, sehingga mudah-mudahan Desember Januari akan melaksanakan kegiatan pelatihan kepada operator desa, ya tidak salah. Nah, khusus untuk Drunten Wetan, ya paling tidak nanti saya perjuangkan kalau usulannya 500 mungkin. Ya, pokoknya nggak boleh pokoknya. Ya pokoknya di atas 500 lah. Nah, di atas 500 ya nanti kita akan lihat. Tadi pasti akan saya informasikan, dan saya berharap jalan yang diusulkan tersebut mungkin jalan desa atau jalan usaha tani, ya jalan desa. Ya, mudah-mudahan ke depannya bisa betul utamanya
masyarakat pengennya beton, wis beli kayu kan itu, bakmik, pokoknya beton. Tapi sing bagusnya tas di beton di hot. Iya. Pun sing saya nih Jalan Provinsi ruas Jangga Cikapura beton hotmik. Itu kan memang jalan Jangga kan pakai tuangnya jadi supaya ngebutnya gue lancar. Hari ini kayaknya kan di kebun-kebun. Apa Jati Barat? Yang mana? Oh ya, memang belum. Mudah-mudahan jalan kabupaten. Ya berarti dia diserang. Kalau patrol Hormelis kan sudah jalan provinsi. Patrol Hormelis tahun ini tahun 2026 pun ada rekonstruksi. Nah ini belum memang. Ini belum. Nah kalau yang Jangga Cikedung sampai Pasar Waru sudah. Terus ini dulu Jati Barat, Bundaran Mangga sampai Jati Barat, terus sampai ke mana? Kertajati. Ya, Pekambangan terus sampai Kertajati. Nah, terus mundur Kepala. Di baratnya kan saya udah ngomong ke Pak Gubernur Jawa Barat. Sehingga saya berharap Desa Duntermetan nilai kira, ayo kita kawal bersama-sama. Ya, kalau bisa, dimaksimalkan untuk panjang dan kualitasnya. Nah, ke depan Pak Kuhu, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan program, ya nembe, mudah-mudahan 2020 nanti nembe ngincar apa nih? Ya mudah-mudahan 2026 Pemprov Jawa Barat ada program traktor lagi, pompa air. Nah, terus ini kan akses jalur online ya, tapi saban belum TikTok. Oke, ditolak. Ya, kasih tolak. Ya, tapi ya nanti kita lihat seperti apa. Nah, komen kan udah mahal, kita 500 jutaan. Tapi kalau saya sih dari dulu menyampaikan ke Menteri harus bantuan alsihan itu tidak diberikan kepada kelompok tani, tapi diberikan kepada buruh tani, kelompok buruh tani supaya makan Pak. Ya, tapi ya aturannya belum digawe-gawe. Ya bukan besok pada saat Indramayu dengan luasan tanamnya yang terbesar Jawa Barat bahkan di Indonesia, dengan produksi padi yang terbesar di Indonesia, tapi rakyatnya masih ada sing miskin. Lahan sawahnya banyak, ternyata buruh taninya juga banyak. Nah, maka kalau ke depan buruh tani itu kita berdayakan, ya mudah-mudahan Indramayu juga bisa mengurangi kemiskinannya. Ya, jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Kubu dan Ramil atas silaturahmi pada hari ini. Kalaupun ada persoalan apa yang dari Dewan Lorok, ya, namun terkait dengan kepentingan ataupun wilayah provinsi berarti pulang. Langsung masuk ke usulan Pak. Jadi mengingat tempat pelayanan kami khususnya di Desa Duntermetan, kayak dengan Balai Desa Duntermetan kurang lebih sekitar 50 tahun. Jadi kita meskipun menjadi desa induk, tapi punya tempat pelayanan yang kurang baik, dan kita juga sangat prihatin. Apalagi tadi sore setelah kita menyiapkan tempat ini dihajar hujan besar Pak. Jadi kita tarik lagi. Kalau Bapak pengen tahu, ini kondisi di ruangan saya dan halaman aula itu banjir kalau ada hujan. Jadi di samping ketika pas waktu pelayanan terganggu, terus kegiatan kami dari pemerintah desa juga terganggu, dan mudah-mudahan dengan adanya Bapak Onosurono ini, besar harapan kami selaku pemerintah desa Duntermetan, dan betul yang dikatakan oleh Bapak Kubu, kita kurang lebih sekitar 2 malam di provinsi ya Pak Kubu, di provinsi untuk menyampaikan
proposal untuk pembangunan balai desa Tuntunan. Jadi hari ini adalah kesempatan yang sangat baik kami dari pemerintah Desa Tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan yang sangat baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Guru dan saya pribadi dan khususnya untuk masyarakat Desa Tuntunan supaya pelayanan tetap terjaga dengan baik, mohon dimasukkan ataupun diprioritaskan untuk pembangunan ya lah membangun kayak orang tuh padu rehab deh, rehab balai desa. Itu kami berharap ada peran serta pemerintah untuk bisa membuat standar harga di saat peternakan kami itu masa panen itu. Jadi ada uang lelah, pengganti pakan dan tenaga di saat penjualan. Selama ini belum ada. Yang kedua, di blok saya selain peternak juga ada pembuatan bata, Pak, bata merah. Dan dari dulu sampai sekarang begitu-begitu saja, Pak. Tapi istiqomah alhamdulillah masih ada sampai saat ini. Meskipun dengan tenaga manual, alat manual dan keadaan yang manual. Artinya apa? Kalau hujan libur total. Ya. Kemudian akses jalan ke sananya juga itu nggak bisa dilalui, Pak. Jadi hanya bisa musiman. Jadi kalau bisa menjadi masukan gitu harapan kami untuk bisa membuat akses jalan ke sana dan bisa supaya masyarakat para pekerja bata ini bisa berproduksi tanpa ada kendala di musim, mau musim panas ataupun musim hujan bisa berproduksi dan menjadi penghasilan untuk keluarga. Saya berada di desa Blok Tuntunan, mau ini Pak, mau minta jalan Kedungwaru terus Jejunten tuh Pak, Waru Jejunten tuh. Nah di situ tuh banyak petani, banyak anak-anak sekolah lewat situ Pak. Jadi tuh makanya saya tuh kalau bukan Kedungwaru saya kan bolak-balik di situ kan aksesnya ke situ. Terus ya mohon lah pengajuan yang SIP di provinsi bisa disetujui karena saya tahun ini mengajukan 15, 7 gagal, 5 verifikasi, 3 disetujui. Dan dengar-dengar yang 3 disetujui itu lembaga, dan lembaga itu katanya dicoret semua Pak. Mohon penjelasannya.